ثم حسن محمد صديق الأمين ثم حسن محمد الفاروق ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah diususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bacaannya tetap ya, banyak hal yang masih belum saya jelaskan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahu sudah dibaca sebenarnya, akan tetapi ilmu usul fikih itu bada'a memulai perjalanannya shaghiran dalam keadaan kecil, kama sebagaimana yujadu ditemukan kullu mauludin setiap yang dilahirkan awwala nash'atihi pada awal pertumbuhannya. Tsumma tadarraja kemudian berangsur-angsur usul fikih tersebut fin numwi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terus bergerak hatta balagat asfaruhu al-mi'ataini sehingga perjalanannya itu sampai 200 tahun. Bada'a manthuran mufarraqan fi khilali ahkamil fiqhi, memulai perjalanannya manthuran dalam keadaan tersebar, ya, tidak satu dalam satu kitab, dalam satu bab itu tidak, manthuran. Mufarraqan dipisah-pisah fi khilali ahkamil fiqhi, di sela-sela beberapa hukum fikih. Li'anna kulla mujtahidin, karena sesungguhnya mujtahid minal a'immatil arba'ati, dari imam-imam yang 4, wa ghairihim dan selain al-a'immah al-arba'ah, kana yushiru ila dalil hukmihi, itu memberikan petunjuk kepada dalil hukumnya mujtahid. Saya memutuskan hukum seperti ini, dalilnya seperti ini. Wa wajh istidlalihi, dan wajah istidlalnya mujtahid bihi dengan dalil. Dalil ini, cara mengistidlal atau ngonce ini, cara menganalisis dalil ini seperti ini, itu seperti itu. Wa kullu mukhalifin kana yahtajju ala mukhalifihi, setiap mereka yang berbeda pendapat itu berargumentasi kepada lawannya biwujuhin minal hujaji,
dengan wajah-wajah, dengan aspek-aspek dari hujjah-hujjah yang ada. Wa kullu hadhil istidlalati wal ihtijajati tantawi ala dawabita usuliyatin. Istidlal dan hujjah ini mengandung kaidah-kaidah usuliyah. Secara umum begitu pemaknaannya. Sekarang saya masuk pada lakinnah, diperhatikan lakinnah. Kalau seandainya sampai disuruh baca lakinnah, itu ternyata lamnya itu bacanya panjang. Ya, lakinnahu, mesti begitu. Padahal secara tulisan tidak ada alifnya. Lakinnahu. Tapi tulisannya tidak ada. Dalam konteks inilah penting untuk saya tegaskan, dalam konteks kaidah bahasa Arab itu ada istilah. Ada mahdhufun lafdhon la khatton, ada mahdhufun khatton la lafdhon. Nah, ini termasuk yang mahfudhun khatton la lafdhon. Dibuang secara tulisan tapi tidak secara pelafatan. Dibuang ya, secara tulisan tidak ada alifnya. Tapi secara pelafatan itu tetap dipanjangkan. Kalau seandainya sampean menulis kata-kata hadza, haknya mesti dipanjangkan itu, hadza, tapi tidak ada alifnya. Itu namanya mahdhufun khatton la lafdhon. Secara tulisan dibuang seakan-akan tidak ada, akan tetapi secara pelafatan itu ada terjadi. Kaidah semacam itu terjadi dalam konteks kaidah bahasa Arab. Mahdhufun khatton la lafdhon. Jadi kalau seandainya sampai cek di dalam kamus dan seterusnya, ketika sudah berkaitan dengan asal usul dari lakinna, tulisan awalnya lakinna, ada alifnya. Tapi alifnya dibuang secara tulisan tapi tidak secara pelafatan. Itu ada kaidah semacam itu. Mahdhufun khatton, secara tulisan itu dibuang, la lafdhan, tidak secara pelafatan. Ono sing sebaliknya, ya, mahdhufun lafdhan la khatton, dibuang secara pelafatan, tidak secara tulisan. Secara tulisan ada tulisannya, akan tetapi dilafatkannya tidak. Saya contohkan misalnya lafat ana, alifnya itu tidak dipanjangkan. Ya, ana, kalau seandainya sampai membaca Al-Quran bertemu dengan kata-kata ana misalnya, itu alifnya tidak dibaca ana, tidak begitu. Ana atika misalnya. Itu semacam itu. Itu namanya mahdhufun lafdhon. Secara lafad itu dibuang seakan-akan nggak ada alif, tapi la khatton, secara tulisan tetap tidak dibuang, tetap ada di situ. Ini terjadi juga di dalam isim mangkus masdar hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kalau seandainya kita misalnya mengakui bahwa alif layyinah itu adalah alif, hudan itu harusnya fungsi, manfaat, faidah dari alif itu adalah sebagai mat untuk memanjangkan. Tapi kenyataannya tidak. Hudan bacaannya adalah ma'nan. Ya, hada yahdi hidayatan wa hudan lil muttaqin. Itu berarti apa? Secara pelafatan dibuang, tapi secara tulisan ada. Kalau seandainya secara tulisan difungsikan tulisan itu, harusnya hudan itu dipanjangkan. Ya, itu catatan yang pertama tentang lakinna. Ada kaidah, jangan kaget maksud saya. Ka ono tulisane diwoco, ono wocane ora ono tulisane ora diwoco. Ka ono tulisane tapi dibaca, tidak ada tulisannya tapi dibaca. Ada tulisannya tapi tidak dibaca. Kebalikannya. Tidak ada tulisannya tapi dibaca. Hadza. Haknya panjang. Tidak ada tulisannya tapi dibaca. Ya. Lakinna. Tidak ada tulisannya tapi dibaca, lamnya dipanjangkan.
Itu ada istilah mahdhufun lafdhon la khotton, mahdhufun khotton la lafdhon. Nah, yang penting menyadari adanya kaidah semacam itu, sehingga jangan menganggap aneh ketika hadza haknya dipanjangkan. Gitu. Jangan menganggap aneh ketika ana itu kemudian ada alifnya tapi tidak dibaca. Itu namanya mahdhufun lafdhon la khotton. Kalau seandainya ada tulisannya tapi tidak dibaca, itu semacam itu. Walakinnahu bada'a shaghiran. Sekelumit kemarin tentang shaghiran sudah, ya. Kalau seandainya kita menemukan bentuk isim sifat, apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah itu sifat musyabah bismil fa'il, tertulis dengan nakirah, nggak ada alnya, dan kemudian dia itu adalah dibaca nasab, kemungkinan besarnya, meskipun tidak selalu, kemungkinan besarnya dia sebagai halnya hal mufrad, ya. Dalam konteks inilah shaghiron, manthuron, mufarraqon itu ditentukan sebagai hal. Bada'a shaghiron. Ilmu usul fikih itu memulai perjalanannya shaghiron, dalam keadaan kecil dulu. Bada'a manthuron, ilmu usul fikih itu memulai perjalanan manthuron, tersebar dulu, tidak ditulis dalam satu buku khusus. Mufarraqan, terpisah-pisah. Manthuron dibaca nasab, dia berupa isim nakirah, berupa isim sifat. Itu salah satu ciri bahwa yang sedang kita hadapi itu adalah hal, meskipun tidak selalu semacam itu. Tapi dugaan kuat kita patut untuk kemudian kita berikan, kalau seandainya kita menemukan isim sifat bentuknya isim nakirah kok kemudian dibaca nasab. Yang tidak seperti apa? Ya kalau seandainya kita ngomong dalam konteks naib anil masdar. Udhkurullaha katsiran ay udhkurullaha dzikran katsiran. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya, li'anna kulla mujtahidin minal a'immatil arba'ati. Ayo diperhatikan kata-kata al-a'immah al-arba'ah. Ya. Al-a'immah al-arba'ah, coba diperhatikan karena ini belajar praktek nahwu. Apa penegasan yang penting untuk ditegaskan dalam konteks ini? Kalau seandainya kita menemukan adat atau bilangan, pintu masuk kita harus pada klasifikasi adat dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai adat hisabi, ada yang disebut sebagai adat tartibi. Itu yang paling penting. Ya. Klasifikasi semacam ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Kalau seandainya adatnya adalah hisabi, kalau seandainya adatnya tidak termasuk dalam kategori yang menunjukkan tingkatan, tidak mengikuti wazan fa'ilun, tidak itu, maka antara adat dan ma'dudnya itu berlawanan. Sederhananya begitu. Ya. Antara adat dan ma'dudnya itu berlawanan. Berdasarkan kaidah, bagaimana kaidahnya? Bareng-bareng. Thalathatun bitta'i qul lil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkar. Lagi. Thalathatun bitta'i qul lil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkar. Satu kali lagi. Thalathatun bitta'i qul lil asyrah fi addi ma ahaduhu mudzakkar. Al-arba'ah tertulis bukan rabi'atun tapi arba'atun. Itu berarti al-arba'ah ini adatnya hisabi, tidak diikutkan pada wazan fa'ilun. Kenapa kalau adatnya hisabi, pasti ma'dudnya, apakah itu dalam konteks na'at man'ut ataukah dalam konteks idhofah itu sama?
ma'dudnya itu harus, kalau seandainya pakai tak marbutoh arba'atun di situ pakai tak marbutohnya, ada tak marbutohnya, maka ma'dudnya itu harus mudzakkar nanti. Dan yang harus dijadikan sebagai pertimbangan itu adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Ini diulang-ulang lagi. Ya. Al-a'immah itu bentuk mufradnya adalah imamun. Imamun itu adalah tidak ada alamatut ta'nitsnya, tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya, berarti imamun itu adalah mudzakkar. Dijamakkan menjadi imamun, imamani, a'immatun. Karena imamun itu bentuk mufradnya adalah mudzakkar tanpa ada alamatut ta'nits, maka ketika diberi adat yang hisabi itu maka adatnya harus pakai tak, salasatun bitta'i. Salasatun, lafadz salasah bitta'i dengan menggunakan takul, katakanlah lil asyrah sampai bilangan 10 fi addima, dalam rangka menghitung sesuatu ahaduhu yang bentuk mufradnya adalah mudzakkar. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya, apakah boleh kemudian ini di minal a'immati al-arba'i? Tidak boleh. Kenapa? Karena al-a'immah itu adalah bentuk mufradnya adalah imamun, dan imamun itu adalah merupakan mudzakkar. Ahaduhu mudzakkar. Ya. Jadi penting untuk kemudian diperhatikan minal a'immatil al-arba'ati itu adalah susunan adat ma'dud dalam bentuk na'at man'ud. Ketika misalnya kita bertemu dengan adat itu menurut saya penting untuk adanya kesadaran pemikiran bahwa adat itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai hisabi, ada yang disebut sebagai tartibi. Kalau tartibi itu sama persis dengan umumnya kaidah. Kalau seandainya mudzakarnya mudzakkar, kalau seandainya muannas ya muannas. Al-qaidatu ar-rabi'atu, ad-darsu ar-rabi'u. Kenapa di situ kok ada penyesuaian dari segi mudzakkar muannasnya? Lebih disebabkan karena di situ adatnya mengikuti wazan fa'ilun, karena fa'ilun disebut sebagai tartibi, karena tartibi maka antara mudzakkar dan muannasnya itu sama antara adat dan ma'dudnya. Ya. Sekarang selanjutnya tentang kana. Kita masuk di situ. Kita belajar iklal ini. Kalau seandainya panjenengan ditanya tentang kana. Kana itu asalnya apa? Kawana. Ba'a itu asalnya apa? Baya'a. Jadi begini, kaidah umumnya itu begini. Ya, diperhatikan itu. Antara wazan dan mauzun itu harus ada kesamaan dari segi jumlah huruf atau jenis harokatnya. Ini penting untuk kemudian diperhatikan. Wazan dan mauzun, fa'ala dianggap wazan, mauzunnya adalah nasoro. Wazan dan mauzun itu harus ada kesamaan, ya. Mauzun itu harus ada kesamaan dengan wazannya dari sisi jumlah huruf. Kalau seandainya wazannya itu mauzun wazannya 4, ya mauzunnya harus 4 huruf. Ya. Yaf'ilu, ya'idu, wasofa, yasifu. Yasifu itu diikutkan pada wazan yaf'ilu. Saya katakan, jumlah huruf jenis harokat mauzun itu harus sama persis dengan jenis dan jumlah huruf dalam wazannya. Kalau seandainya ada ketidaksamaan jumlah huruf dan jenis harokat antara wazan dan mauzun, maka di situ pasti terjadi proses iklal. Ini caranya sampean. Oh, ini ada iklalnya ini. Kenapa? Karena jenis harokatnya tidak sama antara wazan dan mauzunnya. Oh, ini pasti diproses dengan melalui iklal ini. Kenapa? Karena jumlah hurufnya nggak sama, karena jenis harokatnya tidak sama. Itu seperti itu. Itu kaidahnya. Sekarang lihat kana.
Kana itu kalau seandainya sampean misalnya ditanya, kana itu wazannya apa? Mesti fa'ala. Fa fiilnya dipakai di harokati apa? Fathah. Ain fiilnya fathah. Kemudian lam fiilnya fathah juga. Sekarang kana. Kana itu fa fiilnya apa? Fathah. Kemudian ain fiilnya bukan fathah. Perhatikan di situ. Berarti kana ini ada masalah. Kenapa? Karena jenis harokatnya antara kana sebagai mauzun dengan fa'ala sebagai wazannya itu tidak sama. Ketika ada ketidaksamaan antara wazan dan mauzun, apakah itu dari jenis harokatnya atau jumlah hurufnya, itu pasti terjadi proses i'lal. Kesadaran itu saja yang penting menurut saya. Oh, ini ada i'lal di sini. Kenapa? Karena jenis harokatnya antara wazan dan mauzunnya tidak sama. Oh, ini terjadi proses i'lal ini. Kenapa? Karena jumlah hurufnya antara wazan dan mauzunnya itu tidak sama. Wasofa yasifu misalnya. Yasifu ya sod fa. Itu cuma 3, padahal mengikuti wazan yaf'ilu, padahal 4. Yaf'ilunya itu jumlah hurufnya ya fa ain lam. Yasifu cuma ya sod fa, ada 3. Ketika ada ketidaksamaan antara wazan dan mauzun, apakah ketidaksamaan itu dari jenis harokat atau jumlah hurufnya? Maka di situ pasti terjadi proses i'lal. Karena demikian dipastikan karena di sini itu terjadi proses i'lal. Kenapa? Karena jenis harokatnya itu antara kana sebagai mauzun dengan fa'ala sebagai wazan itu tidak sama. Fa'ala itu harokatnya fathah semuanya, kana ain fiilnya disukun. Itu semacam itu. Jadi kalau seandainya ditanya akhirnya kana itu asalnya apa? Kawana. Loh, wawunya kok kemudian berubah menjadi alif? Akhirnya begitu. Itulah yang kemudian ada kaidah yang mengatakan idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Idza taharrakatil waw, apabila ada waw wal ya'u dan ya berharokat ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima, dan itu jatuh setelah fathah fi kilmataihima di dalam 2 kalimahnya, ya, ubdilata alifan, maka waw atau ya itu harus diganti dengan menggunakan alif. Jadi apabila kita menemukan waw atau iya kok berharokat, kok kemudian yang jatuh sebelumnya itu adalah berharokat fathah, litaharrukiha wan fitahi ma qablaha, berarti persyaratannya itu litaharrukiha wan fitahi ma qablaha, maka waw atau iya itu harus diganti dengan menggunakan alif. Karena demikian kawana itu, qawala itu, misalnya baya'a itu, khawafa itu akhirnya menjadi kana, ba'a, qola, qoma dan seterusnya. Jadi wawu atau iya itu kalau seandainya berharokat, ini bab i'lal, kadang-kadang juga penting, semuanya penting lah, ya. Wawu atau iya itu kalau seandainya dia berharokat kemudian jatuhnya setelah harokat fathah, maka wawu atau iya itu harus diganti dengan menggunakan alif. Inilah merupakan analisis kenapa kok kemudian kana itu yang asalnya kawana menjadi kana. Ini penting untuk diperhatikan. Semuanya itu soma, sawama, syaratnya harus wawu atau iya itu kemudian berharokat. Kalau sukun tidak. Karena demikian qaulun wawunya tidak berubah menjadi alif. Karena wawunya tidak berharokat. Saumun wawunya tidak berharokat di situ, disukun. Oleh sebab itu tidak berubah menjadi alif. Qaulun, qaumun, itu semuanya itu adalah wawunya tetap menjadi wawu, ya, meskipun jatuh setelah harokat fathah, ya, huruf sebelumnya itu adalah fathah misalnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi 2 persyaratan secara bersamaan itu. Persyaratannya apa? Wawu atau iya itu kok kemudian berubah menjadi alif? Persyaratannya adalah litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena wawu atau iya itu berharokat dan huruf sebelumnya itu adalah berharokat fathah. Itu yang selanjutnya. Ini pintu masuk saja. Sekarang tentang yushiru, itu juga bab i'lal, banyak bab i'lalnya ini, pintu masuk, ya.
Lagi-lagi kaidahnya seperti kemarin, seperti tadi. Apa itu? Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya itu dari sisi jenis harokatnya, ataukah perbedaannya itu dari jumlah hurufnya, maka yakinlah bahwa di situ sudah terjadi proses i'lal. Yushiru itu kalau seandainya sampai ditanya, berasal dari fi'il madhi apa itu? Asyaro, yushiru. Sudah benar, begitu. Asyaro itu mengikuti wazan apa? Af'ala. Sekarang kita bandingkan antara af'ala dengan asyaro. Apakah kemudian dari sisi jumlah hurufnya itu beda? Tidak, sama-sama 4-nya. Tapi jenis harokatnya bagaimana? Nah, ternyata dari sisi jenis harokatnya antara asyaro sebagai mauzun dengan af'ala sebagai wazan itu terjadi perbedaan harokat, jenis harokatnya. Af'ala hamzah yang pertama itu adalah di harokati fathah, kemudian fa fi'ilnya disukun af, kemudian ain fi'ilnya itu di fathah, kemudian lam fi'ilnya di fathah. Sedangkan asyaro itu tidak seperti itu, hamzahnya memang di fathah tapi fa fi'ilnya padahal awalnya af'ala disukun, asyaro fa fi'ilnya justru di fathah. Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya itu dari jumlah hurufnya atau jenis harokatnya, maka pasti di situ terjadi proses i'lal. Ini untuk mudahnya mendeteksi. Ini kok gak sama dengan wazannya? Ini pasti ada penjelasan i'lalnya. Ini kok tidak sama jumlah hurufnya, ya, dengan apa namanya wazannya? Ini pasti terjadi proses i'lal. Sederhananya begitu. Meskipun nanti i'lalnya harus dicari. Pokoknya begitu kaidah umumnya. Kalau seandainya terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya itu dari jenis harokatnya atau jumlah hurufnya, maka pasti di situ sudah terjadi proses i'lal. Yushiru itu adalah asyara, fi'il madhinya. Asyara itu mengikuti wazan af'ala. Af'ala hamzah yang pertama itu di fathah, fa fi'ilnya disukun, kemudian ain fi'ilnya di fathah, lam fi'ilnya di fathah. Asyara ternyata tidak seperti itu. Hamzahnya memang di fathah, tapi fa fi'ilnya tidak disukun tapi di fathah. Ain fi'ilnya yang pada af'ala itu justru di fathah, ini disukun. Berarti antara asyara dengan af'ala terjadi perbedaan jenis harokatnya. Karena ada perbedaan jenis harokatnya, itulah kemudian kita yakin bahwa di sini sudah terjadi proses i'lal. Bagaimana proses i'lalnya? Sederhananya, ya, memang ini agak ngawang-ngawang karena ini mengandalkan imajinasi kita, tidak ditulis. Kalau seandainya ditanya, asyara itu asalnya itu mesti apa? Asywaroh. Asyara itu asalnya adalah asywaroh. Begitu. Ketika kita lihat asywaroh itu ada keanehan. Shin yang merupakan huruf sahih itu justru sukun. Waw yang merupakan huruf illat itu justru hidup, ya. Padahal huruf sahih lebih berhak hidup dibandingkan huruf illat yang hidup. Karena demikian maka asywaro itu harokatnya waw ditukar dengan harokatnya shin. Karena apa? Karena shin itu adalah huruf sahih, sedangkan waw adalah huruf illat. Akhirnya setelah ditukar menjadi asyawro, asyawara menjadi asyawro. Setelah asyawro itu terjadi keanehan lagi, tidak nyaman lagi. Apa ketidaknyamannya? Ketidaknyamanannya, asyawro itu ketidaknyamanannya adalah shin yang sudah di fathah itu tidak biasa. Yang namanya harokat fathah itu gandengannya, pasangannya adalah wawu. Maka wawu ini harus diganti dengan pasangannya fathah. Fathahnya shin itu, akhirnya wawu diganti dengan pasangannya fathah, yaitu alif. Asalnya asywara menjadi asyawra menjadi asyara. Begitu. Pun juga demikian penyikapan kita dengan misalnya ihdinas siratal mustaqim, asalnya mustaqwimun,
Akhirnya menjadi mustaqimun. Akhirnya menjadi mustaqimun. Mustaqwimun aneh. Apa sebabnya? Karena qaf yang merupakan huruf sahih sukun. Waw yang merupakan huruf ilat itu berharokat, harus dipindah. Harokatnya waw dipindah ke qaf dipindah ke waw, akhirnya menjadi mustaqimun. Setelah mustaqimun itu ada keanehan lagi. Tidak biasa yang namanya qaf yang diharokati kasroh itu gandengannya adalah wawu. Kasroh itu gandengannya harus iya. Akhirnya wawu itu dirubah menjadi ya. Asalnya mustaqwimun menjadi mustaqimun menjadi mustaqimun. Nah, begitulah kira-kira kaidah i'lal untuk ajwaf, logikanya seperti itu semuanya. Kaidah i'lal untuk ajwaf, logikanya semacam itu. Mesti ada penempatan yang kurang tepat diantaranya begitu. Apa? Huruf sahih harusnya berharokat, tapi ini justru sukun. Ketika diikutkan pada wazan, huruf illat harusnya sukun, tapi justru berharokat. Akhirnya dipindah. Setelah terjadi perpindahan, ada ketidaktepatan pasangan harokat, ya kan? Fathah berpasangan dengan wawu misalnya, kasroh berpasangan dengan wawu itu tidak tepat. Ya fathah itu harus dengan menggunakan alif. Asalnya aqwama menjadi aqawma menjadi aqama. Yuqwimu menjadi yuqimu menjadi yuqimu. Mustaqwimun menjadi mustaqwimun menjadi mustaqimun. Nah, begitu kira-kira. Itu bab i'lal. Karena bab i'lal, yushiru, bab i'lal, bab ajwaf, semuanya itu. Selanjutnya sekarang kullu hadhil istidlalat. Nah, ini sudah berulang-ulang. Lihat fokusnya kepada hadhihi. Ya, ini analisis. Hadhihi itu adalah isim isyarah. Setiap isim isyarah butuh yang namanya musyarun ilaihi. Musyar ilaih itu ada yang berupa isim nakirah, ada yang berupa isim ma'rifat. Kalau seandainya musyar ilaihnya berupa isim nakirah, dipastikan langsung ditentukan sebagai khabar. Hadza waladun. Kalau seandainya musyar ilaihnya itu berupa isim ma'rifat, itu dipastikan kedudukannya ada dua. Kadang-kadang ditentukan sebagai khabar, kadang-kadang ditentukan sebagai mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Kapan ditentukan sebagai khabar? Apabila ma'rifatnya dengan tanpa al. Karena isim alam misalnya, hadza Muhammadun, hadza utawi iki, iku Muhammadun Muhammad. Kalau seandainya mu'arrafnya itu dengan menggunakan al, dan itu terjadi pada al istidlalat, maka terkena kaidah bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Lagi. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Sudah. Itu kita menganalisis isim yang jatuh setelah hadhihi, setelah isim isyarah. Bagaimana terkait dengan sebelum isim isyarah? Itu yang sering saya katakan. Kalau seandainya tetap konsep nakirah ma'rifat itu menjadi pintu masuk. Kalau seandainya yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah merupakan isim ma'rifat, maka itu adalah susunan na'at man'ut. Kalau seandainya berupa isim nakirah, maka itu adalah susunan idhofah. Lagi-lagi harus saya contohkan, itu ada perbedaan antara ibnu hadza dengan al ibnu hadza. Ibnu hadza anaknya orang ini, anaknya orang laki-laki ini, begitu. Kalau al ibnu hadza anak laki-laki yang ini. Ibnu hadza, ibnunya nakirah. Ketika nakirah ditentukan sebagai idhofah, al ibnu hadza, al ibnu itu adalah merupakan isim ma'rifat. Ketika isim ma'rifat, maka itu kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut. Ibnu hadza utawi anak lanange iki, itu ibnu hadza. Al ibnu hadza
utawi anak lanang hadza kang iki. Itu semacam itu. Jadi dari kaidah, dari wa kullu hadhil istidlalat itu bisa kita simpulkan karena mengingat misalnya kullu itu adalah merupakan isim nakirah, maka kullu hadza itu adalah susunan idhafah. Inilah alasan kenapa kok kemudian kullu itu tidak ditanwin, karena itu maunya dimudhafkan. Kenapa? Karena kullu tertulis dengan menggunakan isim nakirah, akhirnya dimudhafkan kepada isim isyarah yang ada itu. Berarti apa? Kedudukan hadhihi di situ adalah menjadi mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Ternyata setelah itu al istidlalat itu ada alnya. Ketika al istidlalat itu ada alnya dan itu menjadi musyarun ilaihi dari hadhihi, dan ternyata musyar ilaihnya itu adalah dengan menggunakan al, maka di sini al istidlalat itu menjadi badal dari hadhihi. Karena demikian maka dia kedudukannya diikutkan atau disamakan dengan mubdal minhunya. Karena mubdal minhunya menjadi mudhafun ilaihi, maka al istidlalat di situ juga harus dibaca jar. Itu apa namanya analisis selanjutnya. Analisis yang terakhir sekarang. Ini bab iklal tentang tantawi, cek pengalaman panjenengan ya. Lagi-lagi sampean kalau seandainya misalnya menemukan sebuah kalimat bab iklal, pokoknya rumusnya begitu. Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, apakah perbedaannya dari sisi jumlah huruf atau jenis harokatnya? Ketika terjadi perbedaan itu, maka di situ pasti terjadi proses iklal. Kata-kata tantawi silahkan. Kalau seandainya panjenengan ditanya itu mengikuti wazan apa? In fa'ala, in tawa, yam tawi, in fa'ala, yan fa'ilu. Loh, lamnya kok di situ tidak di lam fi'ilnya, iya-nya di situ itu kok tidak di dhammah, Ustaz? Padahal yam fa'ilu di dhammah padahal. Terjadi perbedaan antara jenis harokat antara wazan dan mauzun. Maka di situ pasti terjadi proses iklal. Bagaimana penjelasan iklalnya dalam konteks tantawi itu? Diperhatikan. Ketika yang namanya wawu atau iya itu ada di akhir kalimat, itu namanya idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Idza tatarrafat, apabila wawu dan ya itu ada di pojok, di paling akhir, dalam hal ini adalah lam fi'ilnya. Ya kan? Wa kanata madmumataini, keduanya itu di dhammah. Uskinata, maka keduanya harus disukun. Inilah asalnya yaghzubu, akhirnya menjadi yaghzu. Apa? Karena istithqalan, karena dianggap berat. Orang Arab itu kalau seandainya harus menyebutkan waw atau iya yang ada di akhir dengan di dhammah itu menganggap sebagai sesuatu yang berat, karena demikian harus disukun. Karena demikian maka kalau seandainya pas tidak di dhammah menjadi di harokati. Ya. Misalnya yarmi, asalnya yarmiu. Tapi kalau seandainya dimasuki lan menjadi layar miya, iya-nya hidup karena iya dianggap fathah dianggap lil khiffah. Karena dianggap ringan. Ya, diperhatikan. Ketika ada wawu atau ya ada di pojok, ada di paling akhir, idza tatarrafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumataini, keduanya itu adalah di dhammah. Bagaimana? Uskinata, maka disukun keduanya, istithqalan karena dianggap berat. Diperhatikan itu. Inilah alasan kenapa kok yaghzubu, yaghzu, yarmiyu menjadi yarmi. Ya kan? Pokoknya wawu dan iya itu kalau seandainya ada di pojok dia di dhammah. Rek umpamanya tidak di dhammah menjadi hidup dia. Oleh sebab itu yarmi misalnya awalnya yarmi, kalau seandainya diberi lan menjadi layar miya. Yaghzu layar zuwa. Pun juga demikian yang tawi ini, ya ini adalah berharokat dhammah. Kenapa? Karena di sini adalah merupakan sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini bukan al-af'alul khamsah. Oh kok sahihul akhir? Ini bukan af'alul khamsah. Oleh sebab itu di dhammah dia. Iya-nya berarti di dhammah, bukan sahih akhir ya. Ini adalah bukan af'alul khamsah. Berarti iya ini adalah
di dhammah awalnya. Itu. Kenapa kok kemudian dhammahnya tidak ditampakkan? Tidak ditampakkan karena ada di pucuk. Ketika di pucuk dianggap istithqalan, setiap sampean menemukan waw atau ya ada di pucuk di akhir, kok kemudian di dhammah dia, mesti dhammahnya diganti dengan sukun. Begitu ya? Itu tentang tantawi ala dawabita usuliyatin, ya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipelajari tadi poin-poinnya.